Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman dengan channelnya Robology, channel yang membahas tentang robotika dan ide-ide kreatif lainnya. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat sebuah alat untuk taman ya, namanya sprinkler atau semprotan yang biasa kita gunakan di taman ya. Bahan yang kita gunakan adalah pipa PVC ukuran setengah dim ya, dengan panjang 12 cm. Ini kemudian kita potong dan kita amplas pada bagian ujungnya supaya rata dan juga simetris ya. Kemudian juga mudah untuk pengeleman. Ikuti terus videonya, jangan di skip-skip. Mohon bantuannya. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa memberikan subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya. Nah, setelah pipa kita bersihkan ujung-ujungnya, kita amplas. Selanjutnya kita akan menambahkan pada bagian tengah ini dengan pipa kecil ya, pipa yang sudah kita luruskan kecil. Nanti kita masukkan di dalamnya, kita lubangin dulu sisi kanan dan kirinya ya. Fungsinya ini adalah untuk dudukan yang nanti kita akan pasangkan sebuah baut segitiga atau baut payung ya, yang fungsinya untuk memancarkan air supaya menyebar ya. Nah, ini kita lubangi dulu sisi kanan dan kirinya ya, supaya peralon yang sudah kita ratakan itu bisa masuk di dalamnya. Nah, ini kita masukkan di dalamnya teman-teman ya. Ini enggak terlalu besar ya, kecil saja karena nanti fungsinya hanya sebagai dudukan dari baut saja. Nanti kalau terlalu besar airnya kurang lancar ya. Ya, kita buat yang kecil saja. Yang penting bautnya bisa menempel di situ nanti ya. Nah, setelah pipanya masuk, kita potong ya. Kita potong ujung-ujungnya supaya rata dengan diameter pipanya. Nah, ini sudah rata. Kemudian kita lem di sisi kanan dan kiri pada bagian luar pipanya tadi supaya tidak goyang. Kemudian juga supaya lubang-lubang yang masih tersisa itu tidak untuk jalannya air nanti, jadi air tidak bisa keluar dari sini ya. Kita gunakan lem multiguna ya. Kemudian selanjutnya kita buatkan pipa yang sudah kita ratakan ini untuk penutup bagian atas dari sprinkler ya. Kita gosok dulu dengan amplas supaya nanti lemnya lebih merekat ya. Karena kalau tidak kita gosok terlalu halus nanti nggak kurang lengket ya. Kemudian kalau sudah, kita lem teman-teman ujung pipa dan juga pipa yang datar, kita lem dua-duanya. Kemudian tunggu agak kering sedikit baru nanti kita lengketkan ya. Nah, lemnya yang bagian ujung ini harus kuat ya, karena nanti akan mendapat tekanan air. Nah, ini kita lengketkan. Kemudian kita tambahi lagi dengan lem serbaguna yang lebih kuat ya.
Tunggu posisinya sampai kering, jangan dipotong dulu ya. Nanti kalau sudah kering, sudah kuat, baru kita potong membentuk lingkaran seperti diameternya pipa. Ini kita kuatkan lagi lemnya supaya lebih mantap, teman-teman. Supaya lebih mantap lagi, kita kuatkan dengan lem serbaguna ya. Sekalian untuk menutupi lubang-lubang agar airnya nanti tidak keluar lewat sambungannya. Nah, kalau kira-kira sudah kuat, baru kita potong ujungnya yang tersisa itu membentuk lingkaran sesuai dengan diameter pipa. Kita potong, kemudian kita haluskan ya, supaya tidak menonjol. Agak pelan-pelan ya teman-teman, karena gerinda ini biasanya putarannya lebih kencang ya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman ya. Jadi kelihatannya pipa biasa ya, tapi di dalamnya sudah kita masukkan pipa kecil tadi sebagai dudukan ya, sehingga nggak kelihatan kalau sudah kita lem. Kemudian kita tutup di bagian atasnya. Nah, ini sekarang kita masukkan baut segitiga atau baut payung ya. Jadi bentuk atasnya seperti payung gitu, segitiga, tapi ini bisa mengencangkan ya. Bentuknya kan segitiga, jadi dia bisa kencang kalau kita bautkan ke bawah ya. Kita lubangi dulu bagian atas menggunakan solder, atau kalau teman-teman punya bor bisa menggunakan bor ya. Nah, lubangnya ini yang penting bautnya itu bisa masuk, masih ada sisa lubangnya sedikit, jangan sampai terlalu mepet dengan baut ya, nanti airnya tidak bisa keluar ya. Kita masukkan, kemudian kita kencangkan menggunakan obeng ya, karena dia nanti akan menempel pada dudukan yang sudah kita buat tadi di awal ya. Kita coba kencangkan. Nah, ini bisa diatur teman-teman, tinggi rendahnya baut ini. Fungsinya nanti kalau pengen semburannya lebih jauh melingkarnya, berarti agak mepet, nanti akan membentuk lingkarannya lebih jauh. Tapi kalau misalnya nggak terlalu jauh, bautnya agak naik sedikit atau agak kendor sedikit ya. Baik teman-teman, sekarang saatnya kita uji coba ya. Kita talikan dulu pada pohon ya, kita ikatkan supaya nanti kelihatan pancuran airnya seperti apa ya. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya ya. Airnya memancar dengan cukup baik dan semburannya seperti semburan hujan ya, jadi kecil-kecil gitu ya. Ini kenapa tekanannya nggak begitu besar ya, ini teman-teman, ini langsung menggunakan PDAM ya. PDAM kalau pagi-pagi kan tekanannya nggak begitu besar, tapi sudah cukup bagus ini teman-teman ya. Hasilnya sudah cukup bagus, bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman di sekitar kita ya, tanpa harus menggeser-geser selangnya lagi ya. Cukup kita diamkan saja, otomatis airnya akan nyembur ke area yang kita inginkan ya teman-teman ya. Kalau pengen tekanannya besar, tentu saja bisa menggunakan pompa air atau dari tandon ya, pasti nanti tekanannya akan lebih besar ya. Demikian teman-teman hasil pembuatan sprinkler air untuk tanaman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.